Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat bergabung di dalam PDPKK online Santo Antonius Padua Bidara Cina. Karena kasih Allah dan kebaikan dan kemurahan Allah sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Baik Bapak Ibu, seperti biasa malam hari ini kita akan memuji, menyembah, dan mendengarkan kesaksian dari Sis Linda, begitu juga dengan pewartaan dari Saudara Alex. Biarlah malam hari ini Roh Kudus yang akan bekerja kepada kita semua, kepada Bapak, Ibu, dan saya yang terlibat di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, mungkin Bapak Ibu ingin berbagi kasih untuk pelayanan kami di PDKK Antonius Padua. Silakan, sudah tersedia, boleh ditransfer ke rekening yang sudah ada di layar handphone Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih, semoga persembahan kasih yang Bapak Ibu berikan menjadi berkat untuk kita semua. Baik, malam hari ini kita akan mulai persekutuan doa kita. Malam hari ini WL akan dibawakan oleh Sis Dewi. Silakan Dewi, sudah bisa dimulai. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Boleh lambai-lambai tangannya dulu. Siap memuji Tuhan malam hari ini? Siap, oke. Selamat bergabung di PD online yang diadakan oleh PDPKK Santo Antonius Padua Otista, betul ya? Malam hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, malam ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk terlibat aktif dalam acara persekutuan doa ini, artinya tidak hanya sekedar menonton, tapi mari sama-sama ikut memuji Tuhan, mari sama-sama ikut menyembah Tuhan, mari sama-sama ikut bersuka cita, bertepuk tangan, mari sama-sama ikut senangkan hati Tuhan malam hari ini. Setuju? Yang siap memuji Tuhan boleh kasih jempol sekarang? Iya, jadi tidak menonton tapi ikut memuji, ikut menyembah. Mari kita bebaskan roh kita, biar Tuhan bekerja atas jiwa kita malam hari ini, dan kita percaya lawatan Allah pun boleh terjadi malam hari ini. Amin ya. Nanti saya juga mengajak Bapak Ibu untuk naikkan doa ucapan syukur satu persatu. Yang tergerak untuk berdoa syukur nanti boleh nyalakan mic-nya. Ya, caranya ada di tombol bawah tuh, gambar mic, bawah pojok bawah kiri. Boleh dinyalakan, tapi setelah itu dimatikan lagi, ya. Lalu saya juga mau ajak, jika nanti Bapak Ibu setelah penyembahan, ketika hening mendapatkan karunia, mungkin itu sabda pengetahuan atau nubuat atau apapun juga, boleh disampaikan juga pada saat hening itu, pada saat sabda pengetahuan itu ditunjukkan dengan menyalakan kembali mic-nya. Baik, kita mau saat ini mau memuji Tuhan, kita mau masuk gerbang pelataran Tuhan dengan sukacita, dengan penuh hati yang gembira, dengan penuh ucapan syukur, bahwasanya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Yuk kita mau naikkan pujian ini sama-sama, kita bertepuk tangan bersama-sama yuk. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati yang bersuka, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Semuanya siap bersorak-sorai bagi Yesus. Kan bersorak-sorai, kan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari semua umat yang dikasihi Tuhan, kita mau datang ke bait-Nya sekali lagi dengan hati yang bersuka cita, datang ke bait-Nya dengan hati yang penuh limpah ucapan syukur malam hari ini. Datanglah ke bait-Nya dengan
hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Tunjukkan sukacitamu dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Semuanya siap bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita, yuk. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, amin, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya Tuhan, bahwasanya selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama katakan, bersyukurlah, amin, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Dia baik dan selalu baik, bahkan sampai dengan hari ini Dia tetap baik, terlalu baik. Oleh karena itu malam hari ini, mari saat ini kita mau datang ke hadapan tahta kudus Allah dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur, menyadari akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak pernah Dia tinggalkan kita satu kali pun. Dia begitu setia. Dia sudah memberkati kita dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, yang mencukupkan kita. Dia yang sudah memberikan kita kesehatan. Dia yang sudah memberikan kita pertolongan, kesembuhan. Dan mari saat ini kita mau awali persekutuan doa ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malam hari ini Tuhan, dengan hati yang rindu dan haus akan Engkau, kami datang hampiri tahta kudus-Mu. Kami rindu memuji Engkau, kami rindu menyembah Engkau. Kami bawa segala bentuk rasa syukur kami lewat pujian ini. Bagi Engkau Tuhan yang begitu baik, bagi Engkau Tuhan yang selalu setia, bagi Engkau Tuhan yang sudah melakukan banyak hal, bagi Engkau Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada malam hari ini, itu juga satu bukti anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Kami boleh dalam keadaan baik, kami boleh dalam keadaan sehat. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Segenap hati kami nyatakan terima kasih Yesus.
yang baik. Saat ini juga kami juga mohon kerendahan hati. Kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Mungkin sepanjang kehidupan kami, mungkin sepanjang hari ini, ada banyak dosa, ada banyak pelanggaran yang juga sudah kami lakukan. Ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat kami tidak layak dan tidak pantas datang menghadap-Mu malam hari ini. Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami terlebih dahulu Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk mempersembahkan pujian yang terbaik di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mau naikkan pujian ini sekali lagi dengan segenap hati kami. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami berterima kasih Yesus. Yesus, terima kasih anugerah-Mu. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari naikkan pujian mazmur-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Yesusku. Terima kasih ya Yesus. Anugerah-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami. Anugerah-Mu tak pernah ada habis-habisnya. Limpah berkat, limpah damai sejahtera. Terima kasih, terima kasih. Kau berikan kesehatan buat kami. Kau berikan kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih. Engkau baik, sangat baik. Mujizat-Mu Kau nyatakan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Selalu nyata, selalu ada, tepat pada waktunya. Ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih ya Yesusku. Terima kasih ya Yesusku. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Engkau perkenankan aku boleh melayani. Sekalipun saat ini kondisiku sedang kurang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Silahkan yang mau menaikkan doa syukur, boleh di-unmute sendiri mic-nya.
Bapa dalam surga, kami bersyukur tak henti-hentinya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesehatan, untuk kasih-Mu yang begitu besar, untuk kebaikan-Mu Bapa, untuk kami semua Tuhan. Terlebih di tengah pandemi Corona ini Bapa, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mujizat setiap Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu sehingga kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk mujizat. Terima kasih tiap hari mujizat dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, puji syukur karena lawatan-Mu, karena penyertaan-Mu, telah Kau berikan berkat-Mu dari pagi matahari terbit hingga matahari tenggelam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk lawat. Terima kasih untuk mujizat-Mu setiap kali Kau berikan nafas kehidupan penyertaan. Kasih kuasa Tuhan, terima kasih. Bimbingan Tuhan, lawat untuk semua keluarga aku. Inilah ungkapan syukur dari kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin masih banyak yang belum terucap dari mulut kami, tapi Tuhan, Engkau melihat kedalaman hati kami. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kalau kami boleh menghitung berkat Tuhan, kalau kami boleh ingat-ingat lagi kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Inilah ungkapan syukur dari kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin masih banyak ucapan syukur yang belum terucap dari mulut kami. Tapi Tuhan melihat setiap hati kami malam hari ini. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kalau kami boleh menghitung setiap berkat Tuhan, kalau kami boleh mengingat-ingat kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Semuanya Tuhan membuat kami kagum, semuanya membuat kami terpesona, dan tidak ada satu alasan apapun untuk kami tidak berterima kasih. Terima kasih Tuhan buat waktu ini kami boleh berikan hati kami bersyukur dan hati kami berterima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam penyembahan, kita mau dengarkan satu kesaksian dari saudara kita, Ibu Linda. Ibu Linda adalah salah satu yang disembuhkan Tuhan dari penyakit COVID, akan berbagi kisah cerita bagaimana Tuhan menyembuhkan. Silakan Ibu Linda. Bapak Ibu, saya sebentar ya Linda, Ibu ngomong dulu. Saya waktu bulan Februari akhir itu saya udah kehilangan kontak sama Linda Maramis karena Linda adalah salah seorang tim doa kami dari PDKK Antonius Padua. Linda terakhir hanya WA aku, Bu, tolong doakan saya lagi sakit apa? Linda tidak bilang, tolong doakan saya Bu, saya nggak enak banget. Ya udah, kami setiap kali ada persekutuan doa dan saya selalu bawa dalam doa Linda Maramis supaya Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Sedangkan saya tidak tahu sakit apa. Sudah kehilangan kontak, tahu-tahu Linda tiba-tiba WA saya. Dia cerita, saya benar-benar kagetnya minta ampun. Seperti ada petiris yang bolong, saya kaget banget. Saya kena COVID, Bu Dede, saya nginep di Wisma Atlet. Dan beliau sendiri yang minta waktu untuk kesaksian. Karena begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah Linda terima. Betul ya Linda, Ibu ingat waktu tahun 2015, Linda kecelakaan mobil ya Lin ya, yang waktu di Bintaro, kalau nggak salah, di Tanah Kusir. Ya, tapi Tuhan ya luar biasa kebaikan Tuhan buat keluarga. Mobilnya hancur, tapi sekeluarga Tuhan selamatkan. Malam hari ini kita juga akan mendengarkan kisah langsung Linda yang terkena sakit yang
corona yang sangat menurut kita saat ini membahayakan. Silakan waktunya Linda Maramis untuk bercerita. Monggo Linda. Terima kasih banyak Ibu Dede. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun Bapak Ibu berada. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan bahwa saya diberikan kesempatan boleh berkenan membagikan pengalaman iman saya kepada Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga pengalaman iman ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kisah ini bermula pada awal Januari tahun 2020 itu. Saya sering melihat di media massa, di internet, televisi, maupun di media lainnya, bahwa hampir setiap berita itu isinya adalah mengenai berita COVID, virus corona, dan di situ juga kita banyak belajar bagaimana cara pencegahan, bagaimana kita mengetahui gejala-gejala apa kalau orang terpapar COVID. Nah, saya juga begitu banyak terenyuh ya, sedih gitu, banyak berita duka cita, banyak yang meninggal, banyak yang ditinggalkan, baik itu anggota keluarga yang meninggal, maupun teman, sahabat, ataupun juga saya dengar para rohaniawan yang di Itali itu juga ternyata banyak pula yang dipanggil Tuhan karena terpapar virus ini. Nah, berita ini begitu cukup mencekam ya bagi saya dan juga bagi semua orang tentunya. Dan saya sendiri ternyata tidak pernah menyangka bahwa akhirnya saya sendiri yang terpapar oleh virus corona ini. Nah, jadi ceritanya pada waktu itu gejala-gejala yang mulai saya rasakan itu bulan Maret, bukan Februari Bu Dede. Tapi Maret tanggal 19 itu kurang lebih adalah saya pertama kali merasakan gejala-gejala bahwa saya itu perutnya itu mual sekali, mual yang hebat. Kemudian saya muntah-muntah setiap hari, lalu batuk, pilek, kemudian demam, panas yang tinggi, dan sakit di sekujur badan, seperti ditusuk-tusuk, sakit sekali. Lalu saya juga merasakan nafas saya itu mulai tersengal-sengal, ya, mulai pendek gitu. Tapi tidak sesak nafas, hanya saya merasakan hanya kok tersengal-sengal gitu ya, mulai pendek-pendek gitu. Nah, kemudian saya juga waktu itu badannya itu rasanya lemas sekali, benar-benar nggak ada tenaga, sehingga saya pikir ini saya kenapa ya gitu ya, kok bisa seperti ini gitu. Dan ini terjadi berhari-hari, karena saya juga waktu itu masih agak takut ya untuk ke rumah sakit, karena saya diinformasikan bahwa sebaiknya kalau sakit itu ya hindari rumah sakit lah gitu ya, karena di situ adalah sumber dari virus COVID itu gitu. Nah, jadi saya setiap hari itu mengalami gejala-gejala seperti itu. Ya. Saya setiap malam tidak bisa tidur karena harus menahan
rasa sakit yang luar biasa. Di situ saya mulai berpikir, kenapa ya kok ini gejalanya sama persis seperti gejala orang yang terpapar virus corona. Apakah saya betul terpapar virus corona? Tapi saya waktu itu benar-benar lemas, nggak bisa turun dari tempat tidur. Saya hanya bisa berbaring. Kalaupun saya terpaksa harus bangun, itu pun karena saya harus ke kamar mandi. Dan ketika saya melangkahkan kaki saya, itu berat sekali. Sangat berat untuk diangkat, seolah-olah seperti ada bola besi yang menggandul di kaki saya. Dalam keadaan lemas, saya terpaksa harus ke kamar mandi dengan berjalan diseret-seret seperti itu. Nah, kemudian pada tanggal 23 Maret itu saya sudah tidak tahan lagi. Saya bersama kakak saya itu pergi ke UGD, suatu rumah sakit swasta yang besar di Jakarta. Di situ rumah sakit tersebut itu adalah rumah sakit langganan keluarga kami. Karena kalau keluarga kami atau saya sakit, itu kita sudah terbiasa ke rumah sakit tersebut. Nah, ketika sampai di sana, dalam keadaan lemas, saya harus menunggu agak lama karena banyak pasien juga yang harus diperiksa. Nah, kemudian ketika dokter memeriksa saya, menanyakan gejala-gejala apa, dan saya jawab apa adanya, lalu disuruh periksa darah dan periksa toraks. Ketika giliran saya untuk periksa toraks untuk ruang radiologi, itu saya nggak kuat jalan sehingga harus pakai kereta, pakai kart ya kalau nggak salah namanya. Nah di situ sampai di ruang radiologi itu saya udah nggak kuat berdiri, untuk ganti baju pun saya harus duduk. Nah, saya juga berpikir, aduh ini saya benar-benar udah nggak kuat ya, saya pengen banget dirawat supaya bisa cepat sembuh. Gitu. Tetapi dokter jaga itu hanya bilang, Ibu cukup dirawat di rumah aja. Gitu. Padahal setelah saya lihat hasil foto toraksnya itu sudah terlihat bahwa itu ada bercak putih ya di bawah kanan. Dan juga dokter juga sudah mendiagnosa bahwa ini sudah gejala ke pneumonia. Ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa gejala pneumonia itu adalah salah satu gejala bahwa ada virus COVID yang masuk ke paru-paru kita. Lalu karena saya hanya disuruh rawat di rumah, tidak dirawat di rumah sakit, ya akhirnya saya pun dirawat di rumah dan dibekali obat yang hanya untuk sekitar 5 hari. Ya. Setelah obat habis, saya pun balik lagi ke rumah sakit tersebut dan diperiksa ulang. Diperiksa lagi darahnya, diperiksa lagi paru-parunya. Dan keadaan itu setelah saya minum obat tidak makin membaik, tetapi makin memburuk. Nah, kemudian dalam keadaan lemas sekali, saya harus ke rumah sakit tersebut dan ternyata bukan ke UGD, karena UGD itu ternyata sedang ditutup karena sedang disteril, kata petugas di sana. Nah, jadi saya diarahkan untuk ke suatu tenda.
tenda itu tenda screening COVID namanya. Di situ saya ditanya-tanya segala macam. Kemudian saya diarahkan untuk pindah lagi ke tenda berikutnya yang letaknya bagi saya itu cukup jauh, sehingga saya tuh harus berjalan kaki tuh dengan susah payah. Gitu ya. Di sana pun akhirnya saya harus menunggu giliran untuk diperiksa darah dan diperiksa paru-parunya. Kemudian setelah proses pemeriksaan selesai, saya masih harus menunggu sampai sore hari. Dalam keadaan lemas itu, saya harus menunggu hasil sampai sore hari. Akhirnya pada sekitar jam 4 itu hasil pun keluar, saya pun dipanggil namanya oleh dokter. Nah, dokter itu setelah melihat hasil paru-paru saya, toraks langsung bilang ini bercak putih ibu makin banyak di paru-paru kanan bawah. Ini ibu sudah pasti pneumonia. Ibu harus dirawat. Tetapi di sini ruang isolasinya sudah penuh ibu. Jadi saya carikan rumah sakit rujukan ya. Ini ibu sudah masuk dalam status PDP COVID-19. Saya kaget waktu itu. Pas dibilang PDP COVID-19. Sampai saya nggak percaya gitu ya dibilang COVID-19. Walaupun sebelumnya saya juga dalam hati udah bertanya-tanya atau sudah memperkirakan ini kayaknya gejalanya kok sama gitu dengan COVID-19. Cuman walaupun saya sudah memperkirakan, tapi begitu divonis sama dokter saya PDP COVID-19, tetap saya kaget juga gitu. Sangat kaget dan gimana ya. Lalu akhirnya saya tuh diminta untuk ke suatu rumah sakit yang memang sudah rumah sakit rujukan. Nah di situ saya sebenarnya udah lemes sekali, udah mau pingsan sebenarnya. Cuman saya pikir, aduh kenapa ya rumah sakit ini kok apa iya benar gitu loh, ini isolasinya penuh, ruang isolasinya penuh, atau mereka memang tidak mau menerima pasien yang memang ada gejala ke COVID itu. Jadi akhirnya karena saya tidak diterima dirawat di situ, saya dan kakak saya sore itu juga mencari rumah sakit rujukan COVID. Akhirnya sampai di rumah sakit rujukan COVID itu melalui 2 kali lapisan pemeriksaan. Sampai di lobinya itu saya juga kaget karena begitu banyak petugas-petugas yang medis yang memakai baju APD begitu banyak, dan juga pasien-pasiennya. Gitu. Lalu giliran saya kapan ya ini? Saya udah lemes banget, giliran saya kapan untuk bisa diperiksa gitu. Akhirnya karena saya di situ nggak ada tempat untuk tunggu, saya cari-cari sendiri. Akhirnya saya dapat satu kursi, saya duduk di situ menunggu giliran. Sampai akhirnya saya dipanggil dan diperiksa di situ sama dokternya. Setelah dokter memeriksa keadaan saya, dokter mengatakan bahwa ibu sudah tahu belum kalau dirawat di sini seperti apa? Ibu harus bisa mandiri, apa-apa ibu sendiri gitu loh. Kecuali kalau ibu misalnya mengalami keluhan, ibu bisa langsung menghubungi perawatnya atau tenaga medis yang di lantai ibu nanti dirawat. Lalu saya berpikir, boro-boro saya lemes kayak begini, apa-apa disuruh sendiri, saya udah mau pingsan. Saya pikir bagaimana ya. Terus dokter juga bilang, ibu kalau saya lihat kondisi ibu, sebaiknya ibu isolasi mandiri di rumah. Gitu. Karena di sini pun banyak pasien yang stres gitu loh, artinya karena penyakitnya ini juga belum ada obatnya, kemudian tidak boleh dijenguk oleh keluarga, lalu banyak sebenarnya hal-hal yang
membuat seorang pasien itu jadi merasa stres gitu kalau di situ gitu. Ya, tapi saya hanya menuruti apa yang disampaikan oleh sang dokter. Akhirnya saya pun isolasi mandiri lagi di rumah, di dalam kamar saya, dan dirawat oleh keluarga di rumah. Keluarga di rumah merawat saya dengan penuh kasih sayang, dan saya sungguh bersyukur memiliki keluarga yang memiliki kasih sayang yang besar, kehangatan yang besar, sehingga memberikan penghiburan tersendiri bagi saya. Kemudian obat yang dari dokter pun hanya 5 hari dan habis. Begitu habis saya juga harus periksa ulang. Dan itu tanggal 1 April saya balik lagi ke rumah sakit swasta besar itu karena memang harus follow up kembali paru-parunya. Follow up kembali paru-parunya. Saya kembali lagi, tapi memang keadaannya itu bukan makin membaik ya dari sejak 19 Maret sampai dengan 1 April itu. Saya tetap merasakan mual yang hebat, muntah-muntah setiap hari, panas yang naik turun, kemudian lemes, rasa letih yang hebat, lalu nafas yang masih tersengal-sengal. Pada saat tanggal 1 April itu, saya juga diminta kembali untuk memeriksakan darah dan foto toraks paru-parunya. Nah, karena saya nggak kuat ya, itu setelah saya periksa itu, saya dan keluarga saya mengantar, itu akhirnya pulang kembali ke rumah, menunggu hasil sampai sore, karena hasilnya baru keluar itu sore. Sorenya saya balik kembali bersama keluarga, dan oleh dokter itu dinyatakan bahwa itu bercak putihnya itu semakin banyak. Nah, jadi langsung oleh dokter tersebut saya harus dirawat inap hari itu juga. Gitu kan. Rawat inap, akhirnya keluarga saya itu mencari kamar isolasi melalui manajemen rumah sakit di situ. Saya tunggu cukup lama, ya, dalam keadaan masih lemas sekali, mau pingsan. Tapi apa yang saya dapat, ternyata masih tetap dinyatakan bahwa ruang isolasi penuh. Tetap ruang isolasi dinyatakan penuh. Padahal menurut teman saya ada informasi bahwa sebenarnya ruang isolasinya tuh banyak yang kosong gitu loh. Ya, saya tahu berarti memang saya ditolak ya. Ditolak karena mungkin memang ya kondisi saya itu mungkin membahayakan bagi tim medis di rumah sakit tersebut, karena waktu itu kan masih baru-barunya ya marak virus COVID itu, jadi mungkin mereka belum siap atau apa entahlah. Yang pasti saya tahu saya ditolak. Akhirnya saya dan keluarga kembali pulang ke rumah, kembali dirawat di rumah dengan bekal obat dari dokter rumah sakit tersebut. Kondisinya masih masih tidak begitu banyak perbaikan, ya. Tidak begitu banyak perbaikan, sehingga saya merasakan selama 14 hari itu, kurang lebih 14 sampai 16 hari itu saya harus berjuang untuk menghadapi rasa sakit yang saya alami. Tetap itu rasa mual yang hebat tetap ada,
muntah-muntah itu tiap hari juga terus berlangsung, kemudian panas yang naik turun, ya, kemudian nafas yang tersengal-sengal, ya itu batuk, pilek, reak, ya, dan mulai keluar reak berisi darah. Nah, itu saya alami selama kurang lebih sekitar 16 sampai 18 hari. Kondisinya itu naik turun, kadang up, kadang down, kadang membaik, dan lebih seringnya memburuk. Nah, di saat-saat yang mengerikan ya buat saya, itu sangat mengerikan karena di dalam hati saya yakin bahwa ini adalah virus COVID-19 karena gejalanya itu persis sama seperti yang saya sering baca di media massa, di internet. Saya sadar sekali bahwa kemungkinan dari terpaparnya COVID ini itu hanya ada dua, yaitu saya sembuh atau saya mati, ya. Karena kondisi saya tidak semakin membaik, malah semakin memburuk. Dengan saya dan keluarga sudah berusaha untuk bisa mengobati saya, tetapi keadaan pada waktu itu keadaan tidak membaik, malah semakin buruk, sehingga pada waktu itu kebanyakan pada malam hari ya, itu saya merasakan ketakutan yang luar biasa, antara hidup dan mati. Lalu pada saat saya ketakutan itu, saya berseru-seru kepada Tuhan. Karena saya tidak tahu lagi harus berbuat apa, sudah berusaha untuk berobat, ya, sudah berusaha untuk mengobati penyakit ini, walaupun saya tahu memang belum ada obatnya, tetapi tidak kunjung membaik, malah makin memburuk waktu itu. Saya berseru-seru kepada Tuhan karena saya waktu itu sudah tidak tahan lagi sakitnya. Jadi pada malam itu saya berseru-seru, Tuhan, ampuni dosa saya. Ampuni segala dosa-dosa saya yang begitu banyak. Begitu banyak dosa dan kesalahan saya, Tuhan. Sehingga saya harus menanggung penderitaan ini. Tuhan, hanya satu yang aku minta, Tuhan. Sembuhkanlah aku, Tuhan. Sembuhkanlah aku. Tolonglah aku, aku sudah tidak tahan dengan sakit ini. Itu saya serukan, karena saya percaya bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Ini adalah Mazmur 195, adalah firman yang Tuhan sampaikan. Saya berseru-seru karena saya memang sudah tidak tahan sakitnya. Saya berseru-seru setiap malam kepada Tuhan. Karena penyakit ini tidak sembuh-sembuh membaik, malah semakin memburuk. Tapi saya yakin bahwa memang Tuhan akan menyertai saya. Walaupun saya tidak tahu ujungnya seperti apa, apakah saya akan sembuh atau apakah saya akan mati. Jadi pada saat saya sadar bahwa suatu saat mungkin saya bisa mati, saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, Engkau 2000 tahun yang lalu, Engkau telah menyembuhkan begitu banyak orang sakit yang berseru-seru kepadamu. Orang buta bisa melihat, orang bisu bisa berbicara, orang tuli bisa mendengar,
Orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta Engkau tahirkan. Bahkan Tuhan, orang yang sudah mati pun Engkau bisa bangkitkan. Aku percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau adalah Allah penyembuh, yang sanggup menyembuhkan aku. Walaupun aku ini penuh dengan dosa, Tuhan, aku mohon pengampunan-Mu, Tuhan. Sembuhkanlah aku. Seandainya aku pun harus mati, aku berserah kepadamu, Tuhan. Karena aku ini siapa? Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya manusia yang berdosa, yang tidak layak untuk meminta apapun kepadamu. Aku hanya berserah kepadamu, Tuhan. Seperti Engkau mengajarkan kepada kami ketika Engkau berdoa sebelum penderitaan itu datang. Engkau berdoa di Taman Getsemani. Engkau berdoa kepada Bapamu, Tuhan, kepada Allah Bapa. Kalau boleh, ya Bapa, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu saja, Bapa. Teladan-Mu, ya Tuhan Yesus, yang memberikan kekuatan bagiku untuk berserah kepada Bapa, cawan penderitaan ini. Aku juga teringat pada teladan Bunda Maria, ketika Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Bunda Maria begitu terkejutnya karena dia tahu bahwa dia belumlah menikah. Tapi Bunda Maria hanya bisa berkata, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Ya Tuhan, aku hanya bisa berserah. Aku ini bukan siapa-siapa, tidak layak meminta apa-apa dari-Mu. Hanya kepadamu Tuhan kuserahkan seluruh jiwa ragaku. Kalau memang aku harus mati, mampukan aku Tuhan, agar aku sanggup untuk menyerahkan jiwaku kepadamu. Sungguh aku takut Tuhan, sungguh aku takut. Terus aku ucapkan doa ini, terus berulang-ulang di dalam hati karena aku sungguh sangat lemas, sungguh tidak berdaya, sangat letih, tidak ada tenaga sama sekali. Aku terus berulang-ulang di dalam hati menyerukan tolongan dari Tuhan, menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, biarlah terlaksana sesuai dengan kehendak. Mampukan aku untuk bisa menerima apabila aku nanti harus mati. Terus saya berdoa-doa seperti itu, dan akhirnya saya tertidur. Mungkin kelelahan, atau memang hati ini sudah menjadi damai. Saya akhirnya bisa tertidur tenang, sangat tenang. Sehingga akhirnya besok paginya saya bisa bangun dengan keadaan yang saya rasa lebih baik. Namun keadaan itu berlangsung terus-menerus, kadang membaik, kadang memburuk. Sampai kurang lebih 16 hari saya merasakan seperti itu. Dan selama itu pula, saya selalu berseru-seru dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Setelah itu, saya mulai merasakan ada perbaikan. Ada perbaikan, tapi masih sedikit, sudah lumayan.
saya masih artinya saya sudah bisa makan dikit-dikit ya, saya bisa minum susu, bisa minum vitamin, bisa makan apa yang disediakan oleh keluarga saya. Kemudian pada di saat yang saya dalam keadaan membaik up, itu saya berusaha untuk mendengarkan lagu-lagu rohani, ya, lagu-lagu rohani ataupun renungan-renungan. Saya sangat suka dengan salah satu lagu yang dari sekian banyak lagu yang saya putar selama keadaan saya sedang membaik. Yaitu ada satu lagu yang lagu ini bukan lagu yang baru, lagu ini lagu lama. Tapi ketika saya memutarnya, ketika saya mendengarnya, itu betul memberikan kekuatan bagi saya, memberikan penghiburan bagi saya. Lagu ini judulnya adalah Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Boleh ya, saya nyanyikan sedikit saja. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Silakan Dewi. Hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih buat kesaksiannya Tante Linda. Bersyukur Tuhan boleh sembuhkan, Tuhan boleh pulihkan, dan Tante Linda boleh sehat kembali. Baik Bapak Ibu, saat ini kita mau masuk ke dalam penyembahan. Mari kita siapkan hati kita kembali. Kita arahkan kembali hati kita kepada Tuhan. Dialah Tuhan kita, Dialah Raja kita, Dialah yang mempunyai kehidupan kita. Dialah yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Dari malam hari ini, kita bawa hati kita, bawa kekhawatiran kita, masalah pergumulan kita. Biarlah di dalam penyembahan ini, kuasa Tuhan boleh tercurah. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu.
Raja kita, Dialah penyembuh kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Inamaya la 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 ya Rashi, ora la ya ra la ya ra la ya Rashiki ya ra la 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 ya ra la ya ra tapaka ya ra la bo. Inamaya ra la ya Rasi, ora la ya ra la la he. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau layak disembah malam hari ini Tuhan. Inamaya rala bakata bakaya rashi, ye rala ya rala ya rala la ho. Inamaya rala ya rasi, inamaya. Haleluya, haleluya. Tiada Allah lain selain Kau Tuhan, Kau layak dimuliakan. Inamaya rala ya rashi, Engkau Allah kami yang kudus, Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami yang ajaib. Ye rala ya rashi, ya rala pakata pakaya ralahu, Allah yang berdaulat atas kehidupanku, Allah yang berdaulat atas masa depanku. Inamaya rala ya rashi, ya rala tapakaya rala lahu, Inamaya rala ya rashi, Allah yang berdaulat atas pekerjaan kami, atas usaha kami. Ira tapaka tapakaya ralahe tapakaya rashi, ira tapakaya ralaya rashi. Engkau berdaulat atas kesehatan kami. Inna bakaya rashi ya ralaya ralahu, keluarga kami. Ira tapakaya rashi ya ralaya ralahu. Engkau Allah yang besar, ajaib dan perkasa. Innamaya ralaya rashi, innamakaya ralaya rashi, innamaya ralaya ralalalaya ralahu, innamaya ralaya rahu, innamaya ratapakaya rashi, kiratapakata kaya rasyake ralayar, innamaya rasyakaya ralahu, innamaya ralaya rashi, shikiratakaya rasyakaya ratakata, innamakaya rasyakaya ratapakaya rasyakaya ratapaka, rasyakaya
marilah kepadaku yang lemah letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inamaya Mashikir. Kaya rata pakata kaya rasya kaya rata pakai. Rata pakai rasya kaya rata pakai. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Engkau yang menghampiri kami satu persatu. Terima kasih kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh menyatakan Engkaulah Tuhan kami. Tuhan yang bisa kami andalkan. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Terima kasih buat saat-saat indah kami boleh berjumpa dengan Engkau ya Yesusku. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih malam hari ini di tengah-tengah kami Engkau sudah hadirkan anak-Mu yang Engkau kasihi, Ko Alex, yang akan mewartakan sabda-Mu. Tuhan, Engkau yang sudah memilihnya, Engkau juga yang sudah mengurapinya. Kami percaya Tuhan malam hari ini Engkau yang akan berbicara untuk setiap kami. Kami buka hati kami, telinga kami untuk kebenaran firman Tuhan. Mari jadikan kami ya Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar saja. Hati kami siap diubahkan agar hidup kami boleh lebih lagi diberkati dan kami boleh memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Ko Alex untuk firman Tuhannya. Shalom semuanya. Shalom. Ya, angkat jempolnya dulu. Unmute dulu nggak apa-apa. Saya mau menyapa teman-teman semuanya. Unmute dulu. Shalom semuanya. Halo. Shalom. Halo. Shalom. Damai Shalom. sejahtera buat kita semua. Shalom, shalom. Walaupun kita lagi Assalamualaikum. ya, walaupun kita lagi lockdown di rumah, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu berkarya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Ya, saya juga menyapa di YouTube ada 40 viewer, di sini ada 38, puji nama Tuhan, hampir 80 orang kumpul pada malam hari ini memuji dan memuliakan Tuhan. Sudah boleh di unmute lagi? Malam hari ini Alex akan bercerita lah ya, akan sharing firman, mendukung kesaksian dari Cilinda tadi yang begitu luar biasa. Bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan Cilinda, Tuhan menyembuhkan, karena kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan benar-benar tidak mustahil Cilinda bisa sembuh, pulih sedia kala. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah hari ini Alex dikasih tema, sebentar Alex share screen-nya. Oke. Sudah kelihatan screen-nya? Sudah kelihatan? Belum bro, belum. Ya, udah masuk. Sudah masuk Alex. Sudah? Siap. Oke, Alex akan coba sharing mengenai kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupanku. Seperti kebaikan Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan Cilinda, gimana Tuhan memulihkan dan memberikan mukjizatnya menyembuhkan Cilinda. Nah malam hari ini nanti setelah firman mohon, karena secara khusus kita mau berdoa buat adiknya Bu Dede yang saat ini terbaring di rumah sakit. Saat ini dia kena kanker, stadium 3 kanker usus. Nanti setelah kita firman, kita mau doa bareng, mendukung doa, karena dia akan segera menjalani kemoterapi. Kita mau dukung doanya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, memang biasanya Alex tipikal yang pewarta, yang interaktif, yang ajak ngomong, tapi
saat ini mungkin susah ya karena online seperti ini. Jujur Alex berasa kayak ngomong sama tembok, tapi semoga apa yang Alex omongkan, apa yang Alex sharingkan, semuanya berkenan buat teman-teman, om dan tante yang hadir pada ikut PD online ini. Kebaikan Tuhan nyata dalam hidupku. Oke. Situasi saat ini, Alex mau sedikit cerita. Situasi saat ini memang situasi yang nggak enak ya. Ada apa sih yang kita rasakan? Ketakutan. Ya ketakutan saat ini takut ketular kemana-mana, parno gitu ya. Kita mau pergi, takut kita nggak tahu siapa teman, siapa lawan, kita nggak tahu orang ini PDP, bukan ODP atau apapun, kita ketakutan saat ini. Ya. Berikutnya, kecemasan. Cemas, kok saat ini COVID kok nggak kelar-kelar ya, sampai kapan ya COVID ini akan berlalu gitu ya. Pasti di dalam benak kita udah pikir bahwa setahun belum kelar nih dan sebagainya gitu ya. Situasi saat ini memang benar-benar nggak enak. Ada ketakutan, kecemasan, apalagi kegelisahan, gelisah di rumah mulu, nggak mau jalannya, bosen ya kita di rumah mulu, biasa pergi ke mall, biasa pergi jajan, nggak bisa, di rumah gelisah, pokoknya nggak enak deh situasinya. Berikutnya, kecewa. Ini, kekecewaan ini sudah mulai dirasakan, karena apa? Situasi kantor saya juga lagi nggak baik ya. Kekecewaan terjadi ketika gaji saya sudah mulai dipotong. Wah, miris banget ya. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu juga merasakan gimana wabah COVID ini, pandemi ini membuat keadaan ekonomi Indonesia, keadaan ekonomi perusahaan juga memburuk ya. Dan imbasnya adalah ya salah satunya kantor saya sudah pengetatan dan gaji saya sudah dipotong. Berikutnya, ketidaknyamanan. Kalau dulu enak ya kemana-mana, sekarang nggak nyaman sama sekali. Apalagi masalah ekonomi, tadi saya sudah bilang, ada potong gaji, PHK, dan sebagainya. Ya, apalagi bosan. Nah, ini istilah baru yang zaman pandemi ini mulai kita kenal, istilah lockdown. Ya, istilahnya lockdown. Itu tadi gambarnya kan gambar gembok ya, lockdown. Ada istilah lagi WFH, work from home, nggak bisa kemana-mana, dan sebagainya. Ini situasi saat ini. Oke, lanjut. Tetapi di Mazmur 103 ayat 1-5, sesuai dengan tema pada hari ini, Raja Daud ngomong apa sih? Nah, kita lihat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala, gak kelihatan, segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahtoi engkau dengan kasih setia dan rahmat, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ini adalah ungkapan perasaan syukur dari Daud, di mana dia memuji-muji Tuhan. Kalau konteks pada malam hari ini, sesuai dengan kesaksian dari Cilinda, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, situasi saat ini kita nggak bisa apa-apa selain kita hanya bersyukur, hanya mencoba untuk pasrah dengan situasi yang ada dan tetap harus berpegang kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, dari tadi kayaknya melok banget ya, ngomongnya melok. Cilinda juga banyak yang saya lihat banyak yang meneteskan air mata. Sebelum kita lebih dalam lagi ngepas firman Tuhan, Alex mau lucu-lucuan dulu deh, Pak Darto ya. Nah ini situasi sebelum pandemi. Wah, Pak Darto kalau ini suka banget. Ini situasi sebelum pandemi nih ya. Situasi sebelum pandemi itu pasti masing-masing setiap keluarga kita pasti pengen berdoa supaya keluarga kumpul. Suami istri seringkali nggak pernah ketemu. Suami kerja, istri sibuk, atau anak nggak ketemu papanya karena papa mamanya kerja dan sebagainya. Nah, keluarga banyak yang berdoa, aduh Tuhan kalau bisa keluarga ini kumpul. Oke, itu sebelum pandemi. Terus anak-anak yang di bawah tuh lagi berdoa tuh, lihat tuh. Dia berdoa, dia stres sekolah mulu, pelajarannya susah dan sebagainya. Dia berharap bisa nggak ya kalau nanti sekolah di rumah aja, dia bilang begitu. Berdoanya sama Tuhan, Tuhan kalau bisa berdoanya supaya sekolahnya di rumah aja.
Jangan sekolah tiap hari. Yang ketiga tuh ada bapak-bapak lagi ngucuk-ngucuk mata, dia stres tuh. Berangkat ke kantor setiap hari kena macet. Dia berdoa, minta apa? Dia berdoa supaya apa? Supaya bisa kerja di rumah aja, kantor macet. Dan yang terakhir, berdoa supaya alam dan bumi jadi bersih. Apa yang terjadi setelah pandemi? Setelah pandemi, doa-doanya serasa Tuhan kabulkan, benar ya? Benar ya? Serasa Tuhan kabulkan. Saya enter dulu. Ekspektasi sama realitas. Anaknya bilang apa? Gimana rasanya belajar di rumah? Jawabnya apa? Aku tak sanggup lagi. Mamaku lebih galak dari ibu guru di sekolah. Bawaannya marah-marah melulu gitu ya. Nah ini ekspektasi sama realitasnya nggak ini. Berikutnya. Sorry. Berikutnya apa? Mau kemana lagi? Mau belajar di rumah? Bukan belajar di rumah, mau ke rumah bu guru aja. Mak ngajarin marah-marah mulu. Ya ini ekspektasi sama realitasnya beda banget gitu ya. Terus, nih ekspektasi versus realitinya. Jadi berdoa pengen kumpul bareng-bareng sama keluarga, tapi apa yang terjadi? Benar kumpul, tapi masing-masing pegang gadgetin masing-masing gitu ya. Jadi lucu banget gitu ya. Benar, seolah-olah Tuhan kayak mengabulkan doa. Benar kumpul di rumah nggak bisa kemana-mana, tetapi satu sama lain pegang gadgetin masing-masing, sama aja bohong. Berikutnya ini yang parah lagi nih. Jadi gini, cita-cita orang-orang bekerja biasanya pengen banget apa? Kerjanya di rumah. Benar. Ada istilah work from home, ekspektasinya seperti ini. Tapi realitanya adalah ya ini dah. Realitanya kerja sembari masak gitu ya. Ini lucu banget gitu ya. Ada orang pengen banget work from home, tapi setelah work from home pada bilang, saya pun juga merasakan bahwa ternyata kerja di rumah itu lebih capek, lebih sibuk, lebih parah daripada kerja di kantor. Karena apa? Lagi jam 8 pagi udah di depan laptop, meeting A, meeting B, di belakang ngurusin anak dan sebagainya. Repot banget sampai sempat masak gitu ya. Nah ini, ekspektasi sama realitasnya beda. Berikutnya, ini yang parah nih. Gimana rasanya bekerja di rumah? Jawabannya apa? Aku nggak sanggup lagi, istriku lebih galak dari bosku, bawaannya marah-marah melulu. Nah ini, jadi ekspektasi sama realita berubah. Kenapa Alex lucu-lucuan begini? Karena apa? Ciri khas manusia adalah apa sih? Ciri-ciri manusia adalah tidak pernah puas. Benar? Ciri-ciri manusia susah banget untuk bersyukur. Contohnya, aduh gaji gua dipotong. Kalau kita orang yang bersyukur adalah masih mending kita nggak di PHK. Masih mending kita masih digaji walaupun gaji kita dipotong. Tetap ada perasaan syukur walaupun kita merasa nggak enak saat ini. Karena ciri khas manusia begitu, minta mulu ya, tapi susah banget untuk bersyukur. Berikutnya, nah ini istilah apa? Istilah baru yang namanya lockdown gitu ya. Alex baru dengar istilah-istilah lockdown setelah pandemi ini. Sebenarnya lockdown itu, aku mau tanya Cilinda deh, Cilinda, biar saya nggak ngomong sama tembok, buka mute-nya deh Cilinda. Cilinda kedengeran nggak? Nggak kedengeran ya? Buka mute ya. Oke, Ci kedengeran Ci? Ya. Aku mau tanya nih. Ya, aku mau tanya. Di perjanjian lama sebenarnya udah ada istilah lockdown. Waktu kapan? Di Alkitab, di perjanjian lama ada istilah lockdown sebenarnya. Waktu kapan? Zaman Nuh. Wah, bener banget. Jadi putus-putus. kedengeran ya? Jadi lockdown di waktu perjanjian lama. Kita lihat kisah Nabi Nuh. Suara saya jelas ya? Suara saya jelas gak? Binar? Suara saya jelas gak, Binar? Jelas. Jelas banget bro, jelas tenang. Oke, ya ini lockdown terlama nih ya, Bahtera Nuh. 370 hari, lebih dari 12 bulan. Tetapi Nuh tidak mengeluh dan tetap sabar. Dia tetap percaya akan janji Tuhan memelihara kehidupan. Dia tetap taat sama perintah Tuhan. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia tetap menerima perjanjian Tuhan yang kekal. Ini lockdown waktu perjanjian lama. Nah, kita lihat. Bu Dede. Ya, aku sebutnya Bu Dede deh. Bu Dede, kalau di perjanjian lama Nabi Nuh kisahnya lockdown, di perjanjian baru waktu kapan nih? Waktu kapan ya perjanjian baru? Ayo.
Kalau teman-teman sempat lihat itunya Romo Eko ya, pasti tahu. Waktu di Pentakosta online. Waktu kapan? Pentakosta. Sebelum Oke. Pentakosta. Benar, sebelum Pentakosta di Yohanes 20 ya, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Kejadiannya adalah setelah Yesus mau naik ini yang dia menampakkan kepada murid-muridnya. Kita buka yuk. Ya, kita baca yuk Yohanes 20 ayat 19. Kita baca yuk. Kalau ada yang udah ketemu, tolong dibacakan. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam, Ya. pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia membuat mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, ini ada kata-kata yang bagus banget di sini. Pada waktu itu keadaannya adalah para murid ketakutan, benar. Ketakutan sampai dia bilang berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Persis banget keadaannya seperti ini. Teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sering kali mendengarkan suara dunia. Suara dunia itu setiap 3:30 sore, yang namanya Yuri, sama saya dapat dokter siapa tuh, dokternya cantik, selalu bilang bahwa hari ini kenaikan COVID positif nambah sekian ribu, Jakarta sekian. Itu membuat kira-kira perasaannya gimana ya kalau denger itu ya? Aduh, gelisah. Aduh, tiap hari nambah banyak, kapan kelarnya, kapan kelarnya. Nah, suara dunia seperti itu, teman-teman. Suara dunia menggaung-gaungkan ketakutan, seolah-olah ini kapan akan berlalu gitu ya. Alangkah indahnya kalau suara dunia itu kita gantikan dengan suara Tuhan yang bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Kalau kita mendengarkan damai sejahtera bagi kamu, ada perasaan apa Bapak Ibu? Akan ada perasaan damai, ketakutan, kegelisahan itu akan sirna. Kalau kita mendengarkan benar-benar secara fokus, Tuhan bilang, damai sejahtera bagi kamu. Teman-teman, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Alex, kamu ngomong gampang, gue yang ngelakuin kayak Cilinda gitu kan, ngakonin kena COVID dan sebagainya. Alex juga mau sedikit cerita, teman-teman, bahwa tadi aku lupa mesti cerita di awal, bahwa orang terdekat saya di kantor, atasan saya di kantor, saya nggak pernah menyangka bahwa dia juga kena COVID. Tanggal 17 Maret saya masih meeting dengan dia. Saya masih meeting dengan dia via online seperti ini, karena memang kantor sudah disuruh work from home. Sudah work from home, akhirnya saya meeting melalui online begini. Dan ceritanya singkat kata, itu ternyata perjumpaan saya terakhir dengan dia. Karena waktu meeting juga dia bilang, "Lex, aku mesti ke rumah sakit, karena badan saya naik turun panasnya." Singkat kata, tanggal 29 Maret dia masuk rumah sakit. Itu kabar saya dengar nggak dibilang dia kena COVID, karena semua keluarga menutupi gitu ya. Itu pun saya tahu dari BOD, dari direktur saya. Tanggal 13 April dia meninggal. Dia atasan saya yang sungguh baik. Kalau nggak ada dia mungkin saya nggak bisa seperti ini saat ini. Dia mengangkat saya, dia yang mentor saya dan sebagainya.
saya memang di kantor posisinya di bawah langsung direktur, dan yang meninggal itu adalah salah satu sales direktur saya. Dia meninggal, kita tidak bisa melayat, dan ceritanya belum selesai sampai di sini. Mungkin Bu Dede udah tahu ceritanya, tapi ceritanya belum selesai sampai di sini. Karena apa? Saya WA-an, kebenaran Alex beberapa kali pelayanan di Singapura, saya WA dengan teman-teman pelayanan di sana. Waktu saya WA dengan teman saya itu, saya bilang sama dia, apa kabar lu? Baik, dan sebagainya, basa-basi seperti itu. Terus tiba-tiba teman saya bilang begini, lu inget si ini kan? Saya sebut namanya Steffi. Lu inget Steffi kan? Iya, kenapa? Yang main keyboard? Iya. Steffi papanya nggak ada, Lek, kena COVID. Saya kaget. Waduh, kok kasihan amat. Saya tahu anak ini dia kalau main keyboard bagus banget gitu ya. Terus saya juga nggak tahu gimana tiba-tiba aku juga cerita, ini bos gue juga meninggal lu kena COVID. Terus teman saya nanya, bos lu namanya siapa kok? Saya sebut namanya si A lah gitu ya. Apa yang terjadi? Ya ampun kok, ternyata papanya Steffi adalah atasan lu. Saya nggak pernah tahu bahwa ternyata bos saya itu punya anak teman saya ini. Saya saya nggak pernah tahu ternyata ya anak ini adalah anak ini adalah anaknya atasan saya gitu. Terus waktu saat-saat terakhir dia meninggal itu Steffi di Singapura, dia nggak bisa balik Indo kan. Ceritanya waktu dia saat-saat terakhir, detik-detik jantung terakhir itu pakai WA call ya, susternya pakai WA call di videokan gitu sampai meninggal. Dan yang lebih miris lagi adalah Steffi teman saya itu waktu papanya nggak ada, waktu papanya meninggal, dia hari itu ulang tahun. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, memang keadaan ini nggak enak. Tetapi dengan keadaan yang nggak enak ini, kita tetap harus bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus bisa senantiasa bersyukur dalam kehidupan kita. Saya lanjutkan lagi dengan ininya, kepotong tadi ya. Kelihatan ya? Oke. Ini lockdown pada waktu perjanjian baru. Ada kata-kata damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu pasti menguatkan hati kita saat ini. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya lanjut lagi. Apakah semuanya rencana Tuhan? Ko Rudi, aku mau nanya kok. Ko Rudi, aku mau tanya deh. Coba di-unmute. Nggak apa-apa. Saya lebih enak ngomong langsung. Ya, mati malah videonya. Ko Rudi, aku mau tanya. Wabah COVID ini apakah semuanya rencana Tuhan? Enggak. Hah? Bukan. Bukan rencana Tuhan. Bukan. Ada yang bisa bantu? Iya, semuanya. Ya, rencana Tuhan. Ulah manusia. Hah? Rencana Tuhan. Akibat manusia nih. Tuhan membiarkan itu terjadi. Oke. Rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Aduh, jawabannya rencana Tuhan ya? Ya. Oke. Tuhan mengizinkan. Nah, jawabannya adalah ini mengizinkan. Tuhan mengizinkan. Sorry, ini adalah bukan rencana Tuhan. Karena firman Tuhan tidak pernah merencanakan yang jelek dalam hidup kita. Kita baca. Iya, enggak pernah. Tuhan tidak pernah merencanakan yang jelek dalam hidup kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa. Ini versi perjanjian baru ya. Versi perjanjian baru di Yeremia perjanjian lama. Yeremia 29:11 bilang ada. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini jelas bahwa ini bukan rencana Tuhan. Tetapi kejadian pandemi ini
terjadi atas seizin Tuhan. Itu benar, atas seizin Tuhan. Semua ini adalah ulah manusia. Kalau Bapak Uskup bilang ini dosa ekologis. Karena apa? Virus ini terjadi karena ulah manusia. Alex sedikit keras ngomong begini karena ada beberapa orang bilang bahwa ini semua rencana Tuhan. Teman-teman, Bapak Ibu, Tuhan tidak merencanakan yang jelek dalam hidup kita. Amin. Tuhan selalu merencanakan yang terbaik untuk hidup kita. Dari zaman dulu pun, zaman perjanjian lama, zaman Adam dan Hawa, Tuhan merencanakan yang baik. Tuhan, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi apa yang terjadi? Terus Tuhan pun taruh Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi apa yang terjadi? Manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak pernah merencanakan yang jelek dalam hidup kita. Amin. Oke, lanjut. Saya waktunya karena mepet ya, saya cepet aja. Apa yang harus kita lakukan? Satu, mendekat kepadanya, doa, rajin misa, baca firman. Sekarang gini teman-teman, kejadian pandemi ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, benar. Karena apa? Sekarang yang saya lihat, orang semakin rajin misa harian, karena misalnya online. Oke, sekarang saya kemarin juga pernah cerita bahwa belum pernah sepanjang hidup saya misa malam Paskah yang lamanya kayak begitu sampai 2 kali. Karena apa? Biasa misa 3 jaman gitu ya. Kemarin misa di katedral cuma 1 jam, jam 5 sore, jam 6 selesai. Kayaknya nggak afdol kalau misa Paskah cuma sebentar. Akhirnya jam 9 malam saya misa di katedral Bandung. Itu lama banget. Full misanya hampir 3 jam. Nah, ada banyak kejadian yang membuat kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Ya, sekarang di setiap Senin, Rabu, Jumat ada adorasi Romo Yohanes yang dulu tidak pernah kita ikuti. Ya, Senin, Rabu, Jumat kita lihat streaming di YouTube. Kita bisa menyembah Tuhan dalam adorasi bersama dengan Romo Yohanes. Kalau misalkan suster-suster Putri Karmel dengan frater-frater CSE, itu bagus banget gitu ya. Dan luar biasa hadirat Tuhan kalau kita ikut adorasi itu. Ini mendekat kepadanya. Berikutnya, bersyukur dan bersukacita. Ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus senantiasa bersyukur dan bersukacita. Di Filipi 4 ayat 6, Roma 12 ayat 12, 1 Tesalonika 5 16 sampai 18 itu berbicara mengenai ucapan syukur dan sukacita. Saya sedikit sharing teman-teman ya, belum lama kan lagi masa pandemi begini nih, ada cerita, ada WA bilang kita yuk berbagi yuk ya, kita berbagi di Facebook juga ada tertulis bahwa ini kita bisa berbagi dengan kita pesen makan sama ojol gitu ya, Gojek sama Grab gitu ya, pesen makan. Tapi makanannya nggak usah makanannya nggak usah diambil, makanannya kasih ke supirnya aja. Ya ada begitu ya beberapa kali Bapak Ibu ya teman-teman ya. Nah ceritanya saya buka di Facebook, tiba-tiba ada teman saya, ada sahabat saya, dia seorang pewarta mimbar, dia anak pewarta muda, itu ceritanya dia menulis status, menulis di Facebooknya, dia bilang begini, terima kasih Tuhan karena hari ini ada orang baik yang pesan makanan Gojek, tapi makanannya buat saya, dia nggak ambil. Makanannya difoto sama dia, ditaruh di Facebook. Itu teman saya, teman-teman, itu pewarta. Saya nggak percaya, saya kaget, ternyata dia narik ojol. Mata saya netes pada waktu itu, karena saya nggak nyangka, dia seringkali bawain, gantiin saya kalau saya berhalangan, kalau saya sakit, atau saya tiba-tiba keluar kota, saya minta dia, bro, tolong gantiin gua. Tapi di dalam situasi yang nggak enak pun seperti itu, karena apa? Ternyata tokonya dia tutup dan dia hanya bisa tokonya tutup dalam fase pandemi ini ya, dan dia hanya cari uang dengan narik ojol. Saya nggak tahu gimana, tiba-tiba saya meneteskan air mata gitu, terus saya WA dia, bro, gimana kabar lo? Ya kok susah kok sekarang. Ojol kan udah nggak boleh boncengin orang, dia bilang. Saya cuma ngambil dari makanan, ini udah jam 3:30 sore pun dari pagi belum ada tarikan, dia bilang gitu. Aku tiba-tiba respon, aku bilang sama dia, bro, minta nomor rekening. Padahal dalam situasi saat ini pun saya juga pas-pasan gitu ya. Puji Tuhan lagi ada berkat aja gitu ya. Tapi Tuhan cukupi. Saya WA dia, bro, minta nomor rekening. Nggak banyak ya bro buat bantu-bantu. Saya transfer ke rekening dia,
Dan dia sambil di WA dia, di ikonnya dia bilang, ada ikon menangis, dia bilang thank you ya. Nah beberapa kali Alex bawain firman, Alex bercerita mengenai ini. Apa yang terjadi teman-teman? Ada beberapa orang WA saya, Pak Alex boleh minta nomor rekening teman Pak Alex? Saya kasih. Terus ada satu PD juga bantu, Pak Alex boleh minta nomor rekening teman Pak Alex? Ada begitu banyak orang yang mau berbagi untuk teman saya itu. Yang saya mau bilang sama teman-teman adalah, kalau kita mau melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, senantiasalah kita bersyukur dan bersuka cita. Kalau bersyukur tangannya di atas Bapak Ibu. Ya, benar ya. Kalau bersyukur kita tangan mengangkat ke atas, menyembah dan memuji Tuhan. Tapi kalau kita mengeluh, banyak minta, begini nih kepalanya. Tuhan, 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 gitu. Alangkah indahnya kalau mulut kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Selanjutnya. Oke, tadi Alex sudah bilang, berbagi dan berbela rasa. Ini bahasa Katolik banget ya. Berbagi dan berbela rasa. Kalau kita bisa berbela rasa, kita bisa berbagi, pasti kita akan selalu merasakan Tuhan itu baik. Kita akan bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Berikutnya, tetap percaya sama rencana Allah. Tadi saya sudah bilang, Yeremia 29 ayat 11 dan Roma 8 ayat 28. Kita tetap percaya sama rencana Tuhan. Berikutnya, mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Terus berpengharapan kepada Tuhan. Roma 5 ayat 1-5. Nanti slide-nya Bapak Ibu silahkan ambil. Nanti saya taruh di chat kalau mau diambil. Terus berpengharapan kepada Tuhan. Percaya akan perlindungannya. Berikutnya. Ini ada slide, ada gambar ini ya. Pernah tahu, ini bacaan harian 3 hari yang lalu. Gimana angin ribut diredahkan. Kenapa saya bilang di sini ada kata-kata percaya akan perlindungannya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Situasinya saat itu adalah waktu angin ribut itu menggoncangkan kapal. Orang lain murid-murid Yesus pada panik, tapi Yesus lagi tidur. Benar? Sampai dia bilang, maka datang murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Kenapa Tuhan tenang-tenang aja, murid-muridnya pada panik? Karena dia percaya bahwa Allah Bapa melindungi mereka. Nangkap Bapak Ibu ya. Karena Tuhan, Yesus sendiri percaya bahwa Allah Bapa akan melindungi mereka. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Yesus bilang, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin itu. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ini rasanya seperti Cilinda yang dipulihkan Tuhan dari COVID. Mukjizat Tuhan buat Cilinda luar biasa. Benar-benar Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, berikutnya ini janji Tuhan, ya. Jangan kita fokus dengan pencobaan-pencobaannya, ya. Tetapi kita fokus dengan kata-kata sebab Allah setia. Dan Dia akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita sanggup untuk menjalani semuanya ini. Situasi pandemi ini, ketakutan ini, semuanya akan berlalu bagi Bapak Ibu, ya. Asal kita terus berpegang kepadanya. Aku kasih tips. Oke, terakhir. Yesaya 41 ayat 10. Ini ayat favorit saya. Janganlah takut sebab aku menyertai. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tanganmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau.
Yesaya 41 ayat 10 dan 13. Slide terakhir, tips untuk menjalani situasi yang gak enak ini. Alex tadi, ini sebenarnya belakangan Alex tambahin gitu ya. Tips-tips apa yang bisa kita lakukan supaya kita terus dan terus merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pertama, jangan fokus terhadap masalah, tetapi fokuslah kepada segala kebaikan Tuhan yang sudah Dia berikan di sepanjang kehidupan kita. Kalau kita fokus terhadap masalah, yang ada adalah ketakutan, kegelisahan. Tapi kalau kita fokus terhadap Tuhan yang sudah memberikan kebaikannya kepada kita, maka perasaan damai, sukacita akan ada dalam diri kita. Bertekunlah dalam doa dan menjaga hubungan yang indah dengan Tuhan. Terus berdoa, baca firman Tuhan. Jaga relasi kita dengan Tuhan. Selalu bersyukur, bersukacita, dan jangan mengeluh. Karena kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik untuk hidup kita. Itu aja Bapak Ibu, karena sudah malam. Semoga berkenan buat Bapak Ibu. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Dewi, satu lagu penyembahan satu buat doa. Boleh? Singkat aja lagunya buat penyembahan sedikit aja. Lagu apa kok? Terserah. Pendek aja. Udah engkau lah Tuhan tadi aja deh. Sebentar ya, masih loading. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau boleh jangan leave dulu. Ya, kita mau sama-sama berdoa saat ini. Kita mau berdoa. Kita juga mau mendoakan adiknya Bu Dede yang saat ini kena kanker. Secara khusus kita juga mau berdoa untuk situasi saat ini. Kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Engkau lah Tuhan aja deh. Yuk. Sekali lagi kita mau sembah Dia. Dialah Tuhan kita, Dialah Raja kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang selalu menyertai kita di setiap pergumulan dan masalah kita. Mari saat ini arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan saat ini hadir menjamah setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini. Mari berkarya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan.
rasha kaya rata pakata kaya rasha kaya rata kaya rashi. Hurala pakaya ralaya. Ada 3 binatang yang sedang berjalan di suatu daerah, dan ketiga binatang ini adalah binatang ada binatang monyet, dan ada kelinci, dan ada satu berang-berang. Monyet membawa sebuah pisang, dan berang-berang membawa satu ekor ikan yang sudah dimasak. Dan kelinci tidak membawa apa-apa. Dan saat itu yang terjadi adalah waktu mereka berjalan, ada seorang pengembara yang lapar, letih, lesu karena jarak jauh yang telah dia jalani. Dan orang itu terkulai lemas, duduk di pinggir jalan. Monyet menawarkan pisang untuk diberikan kepada orang itu. Dan berang-berang juga memberikan ikan untuk orang itu. Terakhir, kelinci dia nggak bawa apa-apa. Yang dia bawa hanya badannya, hanya tubuhnya. Dan kelinci itu bilang, "Pak pengembara, tolong sembelih saya. Tolong potong saya." Yang dilakukan oleh kelinci ini adalah seperti Tuhan Yesus yang memberikan kata-kata, "Datanglah hai kamu yang letih, lesu, dan beban-berat. Aku akan memberikan kelegaan pada saat ini kepadamu." Ada beberapa hati di tempat ini yang sedang bingung, yang sedang gelisah, yang gak tahu dengan situasi ekonomi saat ini. Dan Tuhan bilang buat beberapa hati di tempat ini, "Janganlah engkau takut karena aku selalu menyertaimu. Janganlah engkau takut karena aku bersama denganmu saat ini. Mari datang kepadaku. Serahkanlah semua bebanmu kepadaku saat ini." Ya Rabbal Ada beberapa bapak yang takut akan masalah ekonomi saat ini. Tuhan bilang, "Jangan engkau takut. Karena aku tahu yang terbaik untukmu saat ini. Karena rencanaku adalah rencana yang terbaik untuk keluargamu. Mari berjalan bersama dengan Tuhan." Bapa dalam surga, secara khusus aku mau berdoa Tuhan. Bu Dede, adiknya namanya siapa Bu? Tante Dede? Bu Dede? Maria Sri Wayuni. Maria Sri Wayuni, Lek. Mari saat ini kita mau arahkan hati kita buat Bu Dede Maria Sri Wayuni. Saat ini dia terbaring sakit Tuhan di rumah sakit Medistra. Karena penyakit kanker yang harus saat ini dia alami. Kanker usus. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Saat ini kami mau berdoa. Kami sepakat Tuhan 38 orang di tempat ini berdoa secara khusus untuk Tante Maria Wahyuni. Tolong Tuhan, Kau tahu yang terbaik Tuhan. Pulihkan saat ini dan berikanlah kelegaan dalam diri dia saat ini dan jamah dia saat ini Tuhan. 2000 tahun yang lalu, begitu banyak mukjizat Engkau lakukan. Dan saat ini Tuhan, kami percaya bahwa mukjizat itu hadir di dalam diri Maria Sri Wahyuni Tuhan. Karena bagimu tidak ada yang mustahil. Ya Rabbal. Hilangkan ketakutan dalam diri. Hilangkan kegelisahan dalam diri. Dan izinkan saat ini Tuhan Yesus bekerja dalam dirinya. Memulihkan dan menyembuhkan saat ini. Teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita hening sejenak. Kita ungkapkan doa pribadi kita saat ini kepada Tuhan. Ada yang berdoa untuk anaknya, untuk masa depan anaknya. Ada beberapa ibu yang berdoa untuk masa depan anaknya saat ini. Berdoa terus untuk anakmu saat ini. Karena anak-anakmu adalah anak-anak kesayangan. Dan mereka sungguh berharga di hadapan. Mari Tuhan,
Mari Tuhan bekerja saat ini. Kau lihat hatimu, anak-anakmu di tempat ini yang tengadah di hadapanmu memohon Tuhan. Siara bala-bala. Tuhan, apabila doa-doa itu seturut dengan kehendak-Mu, hamba-Mu berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau doa-doa itu seturut dengan kehendak-Mu, hamba-Mu mohon Tuhan, kiranya dengarkanlah dan kabulkanlah setiap doa anak-anak. Kami mau bawa, kami mau persembahkan anak-anak-Mu di tempat ini ke dalam tangan putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu mencintai dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Dewi. Terima kasih Ko Alex buat firman Tuhannya malam hari ini, buat doa-doanya juga yang sungguh menguatkan kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup dengan doa dan lagu penutup, mungkin ada pengumuman dari pengurus PD Antonius. Silakan Tante Dede. Waduh, hari ini luar biasa banget. Tuhan hadir, Roh Kudus hadir dengan kesaksian Linda yang begitu luar biasa. Secara nggak sadar tadi saya sempat meneteskan air mata. Oh, saya merasakan banget seperti apa yang Linda rasakan. Begitu juga dengan puji-pujian. Alek, terima kasih Bu Alek untuk firman-Nya. Terlebih secara khusus untuk Mas Binar yang sudah membantu malam hari ini. Thank you banget Mas Binar untuk pelayanannya. Terima kasih untuk IT-nya yang luar biasa. Sehingga pada malam hari ini kita semua dapat bersekutu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Melalui IT yang bagus, yang tidak ada dikit-dikit mati, semua lancar. Itu semua karena Roh Kudus bekerja. Dan kita semua yakin malam hari ini Roh Kudus hadir bersama kita. Terima kasih Mas Binar. Sekali lagi, semoga Tuhan selalu menyertai Mas Binar beserta keluarga. Diberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah kepada Mas Binar. Untuk WL kita Dewi berserta organis, terima kasih banyak Dewi dengan suara yang indah membawa kita semua lebih syahdu untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, luar biasa banget. Terima kasih ya untuk semuanya Dewi. Tuhan juga memberkati Dewi, berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah untuk Dewi ya. Dan untuk host kita nih yang gak jemu-jemu dan bosen-bosen selalu ingetin aku, Agnes Lita and family, Jessica, Pak Gabriel, yang luar biasa, selalu ingetin aku, ayo Bu kita pede, jangan putus, biar saya jadi hostnya. Thank you banget Lita, malam-malam kita suka chattingan, WA-an, semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Semoga Lita juga selalu sehat, damai sejahtera, berkat melimpah untuk kita sekeluarga ya. Sama-sama semua juga. Untuk Bro Alek nih, luar biasa, semoga Bro Alek semakin diberkati lagi. Semakin dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Semuanya sehat, semuanya bahagia, damai sejahtera, berkat melimpah untuk Bro Alek. Untuk teman-teman semuanya yang malam hari ini bergabung bersama PDKK Antonius Padua, terima kasih untuk semuanya, untuk kebersamaan malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan. Hanya itu aja, kita akan ketemu lagi tanggal 18 Juni. Nanti aku akan bikin pengumuman lagi. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Thank you semuanya. Memberkati ya. Terima kasih. Hari kita semuanya Bapak Ibu yang terkasih. Ada yang ngomong Luar masih. biasa nih. Saya minta materinya ya. Oh, materinya sudah dikirim ya. Oh, ya. Sama Mas Binar untuk semuanya di chat. Terima kasih. Silakan ada di chat. Oke, terus ini aku mau update nih terakhir. Siapa yang mau ngomong silakan ibu-ibu, bapak-bapak silakan monggo. Ini udah selesai ya Tante? Luar Udah biasa nih ya? sampai terakhir di. Kenapa? Udah selesai kan ya berarti ya? Belum. Lagu penutup belum ya? Belum. Lagu penutup. Belum doa penutup. Doa penutup juga belum kan? Aku cuma mau bilang terakhir sebentar di YouTube 41, di sini 36, luar biasa sampai terakhir pada jarang yang live nih, luar biasa. Thank you semuanya, keren banget malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Ayo Dewi tutup deh, thank you. Yuk, kita tutup dengan doa ya.
Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Engkau sungguh-sungguh hadir untuk setiap kami. Terima kasih kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh dikuatkan oleh kesaksian dari Tante Linda, dan kami juga boleh dikuatkan oleh firman yang sudah disampaikan oleh Ko Alex. Sebentar lagi kami hendak tidur, mau beristirahat. Kiranya Kau sertai istirahat tidur kami, Kau memberkati kami sehingga tidur kami boleh nyenyak, besok pagi kami boleh bangun, kami boleh beraktivitas kembali. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Ko Alex yang sedang Kau pakai dengan sangat luar biasa. Kiranya Tuhan senantiasa terus memberkati kehidupan Ko Alex. Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati keluarganya, dan Tuhan terus jadikan Ko Alex berkat buat banyak orang dimanapun Ko Alex berada. Terima kasih Tuhan juga buat Tante Linda. Kiranya Tuhan juga terus senantiasa memberikan Tante Linda kesehatan. Kami mau serahkan kehidupan kami dan hari-hari kami besok dan hari-hari kami selanjutnya ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Dan kami mau satukan semua doa-doa kami malam hari ini dengan doa yang Engkau sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, terima kasih juga. Kami bersyukur kami boleh memiliki Engkau, Bunda, yang selalu setia ada untuk kami. Doakanlah kami senantiasa ya Bunda, dan terimalah salam dan hormat dari kami anak-anak-Mu. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpuji dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan sekarang dan sewaktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab malam ini Tuhan adakan, sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi 2 minggu ke depan. Selamat beristirahat.